Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ilahi rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, mari senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga. Sehingga dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengulangnya sebanyak 31 kali, yaitu yang berbunyi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Maka oleh karenanya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kita memperbanyak mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua termasuk daripada golongan hambanya Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring dengan salam, marilah kita sanjung sajikan kehadirat Nabiuna, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan mengajak jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam artian adalah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk daripada golongan hambanya Allah yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Gema takbir dilafazkan dan dikumandangkan dimanapun, dan kita pun melafazkan dan mengumandangkan takbir tersebut, menandakan bahwa hari kemenangan telah tiba. Kemenangan atas segala ujian-ujian yang telah kita tunaikan selama 30 hari di bulan Ramadan. Semoga amaliyah-amaliyah kita di bulan Ramadan Allah terima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga hari yang fitrah ini, hari yang suci ini, Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa dan raga kita, zahir dan batin kita. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan hambanya Allah yang menang. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema khutbah pada hari yang mulia ini yaitu birrul walidain. Artinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemanakah kita setelah pulang daripada salat Idul Fitri ini? Terkadang di antara kita tidak sadar, kita mengunjungi orang lain, padahal yang utama adalah kita mengunjungi kedua orang tua kita. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah wa ridal walidain wa sakhatullah wa sakhatul walidain. Ridha Allah tergantung daripada ridha kedua orang tua. Murka Allah tergantung daripada murka kedua orang tua. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ridha Allah, maka perlulah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya tanpa kedua orang tua kita bukanlah apa-apa. Kita yang hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu semua karena doa kedua orang tua kita. Coba bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sulit ibu kita mengandung 9 bulan lebih. Beliau membawa kita di dalam perutnya. Lalu kemudian beliau melahirkan kita, sehingga ketika melahirkan kita hampir saja nyawanya hilang. Tetapi apa yang kita lakukan terkadang di dalam kehidupan, ketika kita diminta tolong ataupun diperintahkan oleh kedua orang tua kita membantahnya ataupun melawannya. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Isra yang kami bacakan tadi, jangankan melawan, jangankan membantah, berkata pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menyakiti hati kedua orang tua kita, maka murka Allah akan turun kepada kita. Perlu kita ketahui bahwa terkadang kenapa hidup kita susah, itu semua mungkin orang tua kita belum ridha dengan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu beliau yang mencari nafkah, orang tua kita, ayah kita siang dan malam bekerja untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anaknya. Ibu kita, darahnya mengalir di dalam diri kita ketika kita menyusu ibu kita. Sampai hari ini darah ibu kita masih mengalir di dalam diri kita. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita sudah dewasa. Hari ini mungkin kita sudah besar. Lalu kemudian kita meninggalkan rumah kedua orang tua kita di hari Idul Fitri ini. Apakah yang pertama kita kunjungi adalah rumah orang tua kita? Maka oleh karenanya, setelah pulang dari sholat Id ini, maka yang pertama kali kita kunjungi adalah rumah kedua orang tua kita. Agar supaya apa? Agar kita mendapat ridha Allah, agar supaya amal-amal kita di bulan Ramadan Allah terima. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dewasa sekarang, mungkin kita di perantauan, orang tua kita di kampung. Mungkin Allah tidak memberikan kemudahan untuk kita di tahun ini untuk pulang kampung. Maka setelah sholat Id ini, teleponlah kedua orang tua kita. Kenapa? Karena akan tiba suatu masa ketika kita ingin menelpon kedua orang tua kita, ada kabar dari kampung bahwa orang tua kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada guna lagi pelukan ketika orang tua kita sudah terbaring menjadi jenazah. Tidak ada guna lagi ciuman ketika orang tua kita sudah terbaring menjadi jenazah. Tidak ada guna lagi tangisan ketika orang tua kita sudah terbaring menjadi jenazah. Kepada kita yang masih Allah memberikan orang tua kita masih hidup, gunakanlah kesempatan dan waktu itu agar kita tidak menyesal.
Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita di dalam hidup ini sering melakukan dosa. Perlulah kita ketahui, ketika orang tua kita telah kembali kepada Allah, beliau sudah berada di alam barzakh. Hari ini di dalam kitab Tazkirah disampaikan, di dalam kitab Ruh disampaikan, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah berada di alam kubur menunggu kita di kuburnya. Dalam sebuah riwayat disampaikan, apabila di antara kita tidak berziarah di hari Idul Fitri, maka ruh-ruh itu akan mendatangi rumah kita. Lalu dia berdiri di depan pintu rumah kita, lalu dia menangis. Apabila itu adalah kedua orang tua kita, maka dia akan berkata, "Ya Allah, betapa lupanya anakku kepadaku. Padahal sesungguhnya aku dululah yang menghidupkannya. Akulah yang memberikan pendidikan untuknya. Tetapi hari ini dia lupa mendoakanku, ya Allah." Terhadap dosa-dosa yang kita lakukan di dalam hidup, mungkin kita tidak sholat. Jangan jadikan asbab kita tidak sholat menjadi azab kedua orang tua kita, jamaah. Mungkin kemarin kita tidak puasa. Jangan jadikan asbab kita tidak puasa menjadikan asbab dosa kedua orang tua kita, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, jika memang orang tua kita makamnya di daerah Batam, maka setelah sholat id ini berziarahlah ke makamnya dulu. Apabila orang tua kita makamnya di kampung, sisihkanlah waktu setelah sholat id ini untuk mendoakan kedua orang tua kita. Karena orang di dalam kubur tidak butuh apa-apa kecuali doa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkadang orang tua kita rindu dengan kita, tetapi kita mengabaikannya. Perlu kita ketahui, doa kedua orang tua kita itu tanpa hijab, mustajab. Maka siapapun yang sulit di dalam hidup, maka datangilah kedua orang tuamu. Mohonlah kepadanya agar ia memohon kepada Allah, agar Allah ganti kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi menjadi kemudahan. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mungkin hari ini kita tidak sadar, terlalu keras hati kita. Akan tiba suatu masa seseorang itu merindukan pertemuan, namun waktu itu adalah waktu perpisahan. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak, marilah tundukkan kepala, pejamkan mata, bayangkan kedua orang tua kita, ingatlah ibu dan ayah kita, betapa luar biasanya perjuangan beliau untuk kita. Mari tundukkan kepala, ingatlah orang tua kita, agar supaya kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. La ma'bud illa Allah, la ilaha illallah. Susah sekali ibumu mengandung, dari pertama hingga melahirkanmu. Ketika kamu lahir, dipeluk dan dicium, di dalam ayunan disayang kamu. Sayang sekali nak ibu dan ayah pada kamu. Siang dan malam nak kamu dijaga. Seekor nyamuk pun nak tak dibiarkan, tak dibiarkan menggigit kamu.
Kalau kamu sudah dewasa merantau meninggalkan rumah ayah dan ibumu, sekali-kali kunjungi rumah ayah dan ibumu. Jangan biarkan ayah dan ibumu sakit karena rindu padamu. Kalau ayah dan ibumu sudah kembali pada Allah, sekali-kali ziarah ke makam ayah dan ibumu. Jangan biarkan ayah dan ibumu diazab karena dosamu. Kalau kamu sudah menikah meninggalkan rumah ayah dan ibumu, sekali-kali kunjungi rumah ayah dan ibumu. Tiada guna harta ayah dan ibumu banyak, kalaulah anak tiada merindu. Kalau kamu sudah dewasa namamu sudah harum, jangan pernah lupakan jasa ayah dan ibumu. Jasa ayah dan ibumu takkan mampu kau balas, melainkan Allah yang membalasnya. Jasa ayah dan ibumu takkan mampu kau balas, melainkan Allah yang membalasnya. Kembang bunga mawarna waktu hujan turun, kembangnya tersusun indah warnanya, tak guna lagi kamu menangis kalau ayahmu sudah tiada. Tak guna lagi kamu menangis kalau ibumu sudah tiada. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ketika orang tua kita masih ada, gunakanlah kesempatan, karena akan tiba suatu masa orang tua kita kembali kepada Allah, ibu kita kembali kepada Allah, ayah kita kembali kepada Allah, saudara-saudara kita kembali kepada Allah. Gunakanlah kesempatan dan pertemuan yang masih Allah beri agar supaya kita tidak menyesal di hari perpisahan.
Karena akan tiba suatu masa seseorang itu merindukan pertemuan, namun waktu itu adalah waktu perpisahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا ya Allah. Ya Allah, mohon terangilah hati kami ya Allah. Sahih jasadana ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah. Uqdi hajatana ya Allah, kabulkanlah hajat dan munajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari kemenangan ini ya Allah, mohon ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa-dosa yang kami nyatakan maupun dosa-dosa yang kami sembunyikan ya Allah. Dosa-dosa zahir maupun dosa batin ya